Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati Santo Timotius dan Titus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui Injil Markus yang kita renungkan hari ini, kita akan mendengarkan kisah seorang penabur, benih, dan juga jenis tanah. Tentunya penabur adalah para pewarta sabda, dan benih adalah sabda, dan jenis tanah adalah hati kita yang mendengarkan sabda tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita sudah mendengarkan banyak sekali renungan-renungan yang bisa kita lihat melalui channel YouTube ataupun dalam media sosial lainnya. Bisa kita baca, ada berbagai pilihan. Bahkan mungkin saudara-saudari yang senantiasa mengikuti atau mendengarkan Lentera Sabda setiap harinya, menjadi refleksi bagi kita. Ketika kita mendengarkan pewartaan, permenungan sabda Tuhan, dan kita mendengarkan sabda itu, lalu jenis tanah seperti apakah saya? Apakah saya jenis tanah yang berada di pinggir jalan? Ketika sabda itu kita dengarkan, hilang begitu saja karena mungkin kita tidak percaya, mungkin kita hanya sambil lalu saja mendengarkan, mungkin juga seolah mempertanyakan ketika kita mengenal siapa yang mewartakan sabda itu, dia sendiri tidak melakukannya kok. Untuk apa saya melakukannya? Dia hanya omong kosong. Ataukah kita menjadi tanah yang berbatu? Sabda itu bisa kita dengarkan, tetapi hanya bertahan sebentar. Karena tanahnya tipis, yang ada adalah batu-batuan. Bisa jadi ketika kita berada pada situasi yang menekan kita, sabda itu hilang. Bahkan mungkin kita akan memilih untuk meninggalkan sabda atau meninggalkan iman kita. Ataukah kita menjadi tanah di mana di situ tumbuh semak duri? Sabda itu tumbuh dalam hati kita, kita mengamini sabda itu. Sabda itu terus berkembang, tetapi ketika tumbuh, dia terhimpit oleh semak duri dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Bisa jadi kita mengetahui atau mengamini bahwa sabda itu sangat-sangat bagus, sabda itu sangat bermakna. Tetapi ada kekhawatiran kita atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan duniawi yang mendesak, yang harus kita lakukan, yang harus kita utamakan, yang menjadi prioritas kita. Dan pada akhirnya sabda itu tidak menghasilkan buah apapun. Ataukah kita adalah tanah yang subur? Kita menerima pewartaan sabda, kita mendengarkan sabda itu, kita merenungkannya, kita juga menjadikannya itu sebagai hidup kita, sehingga dengan dikuatkan oleh sabda Allah, kita terus bertumbuh dalam iman, dan kita pun bisa jadi semakin bersemangat, semakin berani untuk mewartakan sabda itu di tengah dunia dan masyarakat, sehingga benih yang ada di dalam diri kita itu menjadi tumbuh dan berbuah banyak. Seperti halnya diteladankan oleh Santo Timotius dan Titus hari ini. Mereka adalah pengikut setia Santo Paulus. Ketika mendengarkan pewartaan Santo Paulus tentang kesaksiannya akan Kristus, mereka sungguh terpesona, mereka sungguh percaya dan akhirnya mengimani. Dorongan
akan iman yang terus tumbuh itulah yang membuat mereka, Santo Timotius, meninggalkan keluarganya dan menjadi pewarta sabda, pewarta sukacita, sehingga pada akhirnya keluarganya pun ikut mengimani Yesus, Sang Juru Selamat. Demikian juga Santo Titus, kesetiaannya mengikuti Santo Paulus dalam pewartaan Injil membuat dia memiliki karisma menjadi santo atau rasul yang selalu membawa damai. Dimanapun ada perselisihan, terlebih di antara para pengikut Yesus, kehadiran Santo Titus senantiasa membawa kedamaian. Itu adalah karisma yang Tuhan anugerahkan. Maka marilah kita bersama-sama hari ini merefleksikan setelah kita hari demi hari mendengarkan firman Tuhan, jenis tanah seperti apakah saya? Jika memang kita bukanlah tanah yang subur, marilah kita mencoba untuk menggemburkan, memupuknya, sehingga dengan usaha dan upaya kita semakin mendengarkan firman Tuhan dan semakin memberikan diri kita untuk karya Allah. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja atas diri kita, sehingga pada akhirnya kita pun akan menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih, dan akhirnya benih itu tumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah banyak. Semoga kita senantiasa dimampukan. Berkat Tuhan menyertai kita.